Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa atas karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua hari ini masih dapat dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua adalah umat Nabi yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selain bulan yang penuh berkah, sebenarnya mempunyai beberapa nama atau julukan. Nama-nama tersebut mencerminkan makna keberkahan Ramadan yang dapat diraih bagi yang menjalaninya dengan benar. Ramadan adalah tamu yang sangat agung yang selalu dinanti dan ditunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Beberapa nama lain bulan Ramadan adalah Syahrul Ibadah atau bulan ibadah, Syahrul Quran, bulan Quran atau bulan diturunkannya pertama kali Al-Quran, Syahrul Jihad, Syahrul Ukhuwah, Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tentunya adalah pendidikan yang sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam. Disebut bulan pendidikan karena pada bulan ini kita semua dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan pada waktunya sehingga kesehatan kita terjaga. Atau kita diajarkan juga agar bisa mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kapan waktu makan, kapan waktu bekerja, kapan waktu istirahat, dan kapan waktu beribadah. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik umat Islam untuk menjadi pribadi yang tangguh secara langsung melalui ibadah puasa berikut dengan amalan-amalan utama penopangnya. Momentum bulan Ramadan dari berbagai kegiatan atau ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama kita, selain untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang banyak, dapat diambil hikmah juga sebagai ladang tarbiyah atau pendidikan untuk diri kita dan juga untuk generasi muda Islam. Selain sebagai bulan puasa, Ramadan juga dikenal sebagai bulan Al-Quran. Di bulan suci ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran kemudian menjadi petunjuk bagi umat manusia, tidak hanya soal interaksi antara hamba dengan Tuhannya, namun juga sesama manusia dan dengan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini. Momen turunnya Al-Quran sering dikenal atau disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Di bulan Ramadan pertama kali Al-Quran diturunkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lagi-lagi ini adalah tarbiyah atau pendidikan untuk kita semua. Menurut Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga menyebutkan, melalui momen Ramadan secara umum ada 4 aspek kecerdasan yang dididik, dibimbing, dibina, dan dilatih. 4 aspek tersebut adalah yang pertama, yaitu kecerdasan intelektual. Dalam bulan suci Ramadan, sebelum pandemi COVID-19, kita biasa melihat kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu yang biasa disebut pesantren kilat. Pesantren kilat ini isi kajiannya diantaranya adalah pendalaman materi-materi fikih, materi-materi akidah akhlak, atau juga bisa tentang baca tulis Al-Quran. Tidak hanya di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren pun dibuka kajian-kajian khusus di bulan Ramadan. Atau ada yang menyebutnya ngaji posonan atau ngaji khusus di bulan Ramadan, yang materinya lebih variatif dan lebih mendalam, serta berfokus pada kitab-kitab klasik. Tidak hanya di sekolah dan pesantren, di perguruan tinggi pun kita jumpai kajian-kajian dalam rangka pendalaman ilmu agama, yang semua ini adalah merupakan kegiatan pendidikan yang ada di bulan Ramadan, sekaligus merupakan salah satu aspek pembentukan kecerdasan intelektual. Keutamaan thalabul ilmi atau menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama dalam bulan Ramadan yang merupakan syahrut tarbiyah ini, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan menuntut ilmu itu juga memudahkannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan momentum istimewa untuk mengembangkan kesadaran hati sebagai kesadaran tertinggi, seperti halnya menahan amarah, mengurangi ghibah, tidak munafik, dengki, khianat, iri hati, sombong, angkuh, dan begitu banyak sikap lain yang dilatih untuk membentuk kecerdasan emosional melalui momentum Ramadan ini. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Di dalam bulan suci Ramadan atau bulan puasa, kita dilatih untuk merasakan penderitaan, lapar, dan dahaganya yang lazim dialami oleh kaum fakir dan miskin. Dengan upaya ini diharapkan tumbuh empati dalam diri kita terhadap penderitaan kaum fakir dan miskin tersebut, dan mendorong kita memberikan infak, memberikan sedekah, dan menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Itu semua menuntun agar terbentuk kecerdasan sosial pada pribadi kita sebagai hamba Allah yang taat dan beriman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan dan kemampuan seseorang menyerap inspirasi, menyerap ide, taufik hidayah, simbol-simbol, dan memunculkannya dalam bentuk penemuan-penemuan baru. Lazimnya dalam bulan suci Ramadan
kita selalu berupaya meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak zikir, melakukan sholat sunnah tarawih dan sholat witir selain sholat wajib, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang substansinya adalah mendidik agar terbentuk kecerdasan spiritual. Dari 4 aspek pendidikan kecerdasan tersebut dapat diambil pelajaran untuk diri kita dan generasi muda Islam agar senantiasa menjadi generasi yang kuat, baik secara jasmani maupun rohaninya. Yang pertama adalah bahwa generasi muda Islam agar senantiasa selalu mengkaji dan meningkatkan keilmuannya, sehingga sanad keilmuan dari para masyayikh tetap terjaga. Yang kedua adalah bahwa generasi muda Islam harus senantiasa memiliki kesadaran hati sebagai kesadaran tertinggi, sehingga terhindar dari sifat sombong, dengki, iri hati, angkuh, dan pemarah, serta sifat-sifat jelek yang lain. Yang ketiga adalah bahwa kecerdasan sosial juga harus terbangun dalam diri generasi muda muslim, sehingga timbul sifat empati, saling membantu, saling menolong, gemar berinfak dan bersedekah. Yang keempat adalah bahwa kesadaran spiritual juga selalu harus terbangun, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu meningkatkan ibadahnya, melaksanakan sholat dengan rajin, berzikir, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Kalau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual terjaga, insya Allah akan tercipta generasi muda yang kuat. Oleh karena itu, ibadah Ramadan yang kita laksanakan harus dipahami sebagai sesuatu rangkaian ibadah untuk meningkatkan 4 aspek kecerdasan manusia, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan utama umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan khusyuk. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.